Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Harta dalam Islam. Selamat menyaksikan. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, harta atau al-mal dalam perspektif ekonomi Islam merupakan milik Allah yang oleh manusia sepatutnya dijadikan sebagai alat, bukan tujuan untuk mencapai falah atau kesejahteraan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dalam hazanah Islam, harta atau al-mal terklasifikasi ke dalam berbagai macam aspek atau sudut pandang, di mana masing-masing klasifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Konsekuensi hukum ini bervariasi antara satu klasifikasi harta dengan klasifikasi yang lainnya, di mana konsekuensi yang timbul tidak jauh dari pakem sah batal, boleh tidak boleh, wajib haram, berhak tidak berhak, dan sebagainya. Dan yang ketiga, harta atau al-mal dapat diklasifikasikan berdasarkan kebolehan memanfaatkannya, keberadaan barang sejenis di pasaran, eksistensi zat benda setelah dimanfaatkan, kemungkinan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya secara wajar, status harta, kemungkinan dibagi, dan pemilik dari harta. Penjelasannya, al-mal al-mutakawim, segala sesuatu yang dapat dikuasai langsung dan dimanfaatkan dalam keadaan ikhtiar atau usaha, bukan keadaan darurat. Contohnya, aktiva tetap, barang bergerak, makanan, kecuali makanan yang diharamkan. Yang kedua, al-mal ghairu al-mutakawim, yaitu harta yang tidak bisa dikuasai langsung karena belum memiliki benda yang diharamkan kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya, burung di angkasa, memakan bangkai karena tidak ada yang dimakan kecuali bangkai tersebut. Bagi non-muslim, semua makanan haram itu mutakawim, tapi jumhur ulama al-mal ghairu mutakawim berlaku untuk semua, baik muslim ataupun tidak. Harta misli, yaitu harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar. Tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta mitsi terbagi menjadi 4. Yang pertama, harta yang ditakar seperti gandum. Yang kedua, harta yang ditimbang seperti kapas dan besi. Yang ketiga, harta yang dihitung seperti telur. Dan yang terakhir, harta yang dijual dengan ukuran seperti meter bahan pakaian. Jenisnya dapat diperoleh di pasar secara persis. Yang keempat, harta kimi. Harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tapi ada perbedaan menurut kebiasaan pada satuannya dalam hal kualitas seperti satuan pepohonan, logam mulia, binatang, atau peralatan rumah tangga. Jenisnya sulit didapatkan di pasar, bisa diperoleh tapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Harta istihlak dan mustakmal. Harta istihlak adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya, misalnya makanan, minuman, kayu bakar, sabun, dan lain-lain. Harta istihlak terbagi menjadi 2, yaitu istihlak hakiki dan istihlak hakuki. Istihlak hakiki ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya habis sekali pakai, misalnya kayu bakar, jika dibakar maka akan habis. Istihlak hakuki, harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Misalnya, uang yang dipakai untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh dan berpindah kepemilikan. Selanjutnya, harta istikmal adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tanpa merusak zatnya, atau zatnya tetap. Harta jenis ini tidak habis sekali digunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya. Contohnya, rumah, tempat tidur, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Harta mankul dan ghairu mankul. Menurut sebagian ulama Malikiyah menyempitkan cakupan mankul memperluas pengertian akar, yaitu
Mankul adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tidak berubah bentuk dan keadaannya seperti pakaian, buku, dan sebagainya. Ghairu mankul atau akar adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dan diubah dari asalnya, seperti tanah, atau mungkin dapat dipindahkan dan diubah dan terjadi perubahan pada bentuk dan keadaannya ketika dipindahkan, seperti rumah dan pohon atau tanaman. Rumah setelah diruntuhkan berubah menjadi rusak dan pohon berubah menjadi kayu. Pengertian harta dalam Islam. Harta atau dalam bahasa Arab disebut al-mal secara bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Najm mengatakan bahwa harta kekayaan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama usul fiqh adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu. Dan hal itu terutama menyangkut yang konkret. Kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan adalah istilah hukum Islam yang menandakan hubungan antara manusia dan harta, yang menjadikan harta itu secara khusus melekat padanya. Pada dasarnya, menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya seluruh harta atau kekayaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman-Nya pada ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 20. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Ia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang yang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa-apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain." Dalam hal Islam, kepemilikan harta dibagi atas kepemilikan pribadi dan atau individu, kepemilikan bersama atau komunal atau umum, dan kepemilikan negara. Dampak harta halal dan haram. Harta halal. Yang pertama, harta halal mendorong beramal soleh. Yang kedua, harta halal sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, harta halal adalah obat penawar. Sedangkan harta haram, yang pertama, harta haram termasuk makan harta dengan cara batil. Yang kedua, harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah. Yang ketiga, haram adalah penyebab kehinaan. Sejarah dan paham kepemilikan. Al-Quran telah memberikan gambaran tentang asal-usul harta atau hak milik yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada manusia pertama, kemudian turun-temurun kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, awal sejarah kepemilikan sama dengan awal manusia itu sendiri. Praktek kehidupan manusia di awal fase sejarah bersifat kelompok dalam mencari kehidupan antara manusia yang satu dengan yang lain tidak dapat lepas. Pada fase ini, kepemilikan pribadi berarti juga milik keluarga. Mereka menjaga dan melindungi secara bersama-sama kepemilikan tersebut dari ancaman pihak lain. Pada fase awal, kepemilikan yang bersifat kolektif lebih dominan daripada kepemilikan pribadi. Kemudian hak milik individu sedikit demi sedikit nampak pudar seiring dengan mulai pudarnya sistem kepemilikan kolektif. Konsep uang dalam Islam. Konsep uang dalam perekonomian Islam berbeda dengan konsep uang dalam perekonomian konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan kapital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas.
Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai kapital. Modal dalam Islam. Secara bahasa, modal atau harta disebut al-mal atau al-amwal. Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Istilah modal tidak harus dibatasi pada harta-harta ribawi saja, tetapi ia juga meliputi semua jenis harta yang bernilai berakumulasi selama proses aktivitas perusahaan atau pengontrolan perkembangan pada periode-periode lain. Dalam firman Allah,